Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yang saya bangga-banggakan adik-adik semua, anak-anakku, murid kelas 8 SMP Jakarta 1 Kedoya. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam, di mana pada hari ini materi kita adalah bab kedua dan bab ketiga sekaligus, karena materi ini saling berkaitan, yaitu di mana bab kedua adalah tentang menghindari yang namanya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan yang bab ketiga adalah tentang keutamaan kejujuran dan menegakkan keadilan. Silakan dibuka bukunya di bab kedua dan di bab yang ketiga. Maka dari dua judul ini, poin yang kita tarik penting adalah tentang masalah akhlak. Lalu apa sih itu akhlak? Di dalam bahasa Arab, akhlak itu berasal dari kata khuluq, yang artinya perilaku, yang artinya tingkah laku seseorang, yang artinya tabiat seseorang. Maka kalau bisa digambarkan, akhlak ini bagaikan sebuah pohon. Kalau kita punya pohon, pohonnya kita rawat, kita kasih pupuk, kita siram, maka buahnya akan manis. Sebaliknya, kalau kita punya pohon tapi kita tidak rawat, tidak disiram, tidak dikasih pupuk, maka buahnya akan pahit, tidak bisa dimakan. Maka ini bagaikan perbandingan akhlak yang baik dan akhlak yang tercela. Maka di bab kedua pembahasan kita adalah menghindari yang namanya perilaku tercela itu, yaitu menghindari yang namanya khamr, minuman keras, menghindari yang namanya judi, dan menghindari yang namanya pertengkaran. Sebagaimana ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 90. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaiton. Sesungguhnya yang namanya itu khamr, minum-minuman keras, apapun namanya, apapun mereknya, asal dia memabukkan itu tidak boleh. Yang namanya wal maisir, judi, gambling, taruhan, sama tidak boleh. Dan juga wal ansab, menyembah berhala, patung, kuburan, benda pusaka, dan lainnya. Itu merupakan semua adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Sehingga di dalam agama Islam itu dilarang. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka tentu ada dampak yang akan timbul. Ketika kita atau seseorang meminum minuman khamr, minum minuman keras yang memabukkan, maka dampaknya akan kepada badan dia, kesehatan dia. Lambat laun kesehatan dia akan menurun, penyakit dan lain segala macam. Ketika seseorang berjudi, maka yang menjadi taruhan adalah hartanya. Kalau hartanya sudah habis, mau tinggal di mana dia, ya? Kemudian yang namanya pertengkaran, ketahuilah bahwasanya pertengkaran itu adalah sesuatu yang tercela. Orang yang sering bertengkar, maka hidupnya tidak akan tenang. Kenapa? Pasti dia akan punya banyak musuh. Maka hindarilah hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita melakukan perbuatan seperti ini, karena ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bab yang ketiga kita mempelajari tentang yang namanya keutamaan kejujuran dan yang namanya menegakkan keadilan, di mana ini juga sudah Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Maka kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, dan jadilah saksi dengan adil. Menjadi saksi atas suatu pertengkaran, atas suatu permasalahan dengan adil. Maka apa sih yang namanya jujur itu? Jujur itu adalah apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita adalah benar.
tidak ada yang salah, bukan merupakan suatu kebohongan, maka itu adalah jujur. Dan apa itu yang namanya keadilan? Keadilan itu adalah pertengahan, adil, tengah-tengah, porsinya sama, tidak membela pihak manapun, menunaikan hak dan kewajiban dengan seutuhnya, maka itu adalah adil. Maka bagaimana adilnya kita seorang siswa ketika di sekolah? Lalu bagaimana adilnya kita seorang anak kepada keluarga kita ketika kita berada di rumah? Maka ketika kita sedang berada di rumah, keadilan yang bisa kita lakukan adalah senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun mereka telah menafkahi kehidupan kita sehari-hari. Adil, ya. Kalau membangkang kepada kedua orang tua berarti dia tidak menegakkan keadilan di dalam rumahnya. Kemudian bagaimana menegakkan keadilan ketika kita berada di dalam lingkungan sekolah? Maka menegakkan keadilan kita sebagai seorang siswa-siswi, menegakkan keadilannya adalah dengan cara senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, serta tidak melawan Bapak Ibu guru ketika di sekolah. Maka ini adalah suatu merupakan bentuk keadilan bagi kita sebagai seorang siswa-siswi. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk kalian, untuk mengajar kalian agar kalian menjadi generasi penerus bangsa, ya. Jangan sampai bangsa ini ke depan kosong, gak ada orang pintarnya. Maka dididik sama Bapak Ibu guru di sekolah. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita untuk mencontoh Rasulullah Muhammad SAW untuk berperilaku setiap hari, di mana Allah katakan Rasulullah SAW itu telah memiliki suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, agar kita bisa mencontoh beliau. Dan ketika kita sudah mencontoh perilaku kehidupan beliau yang terpuji, akhlak yang baik, maka insya Allah kehidupan kita akan baik, insya Allah kehidupan kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat penjelasan yang singkat, jelas, dan padat ini. Selebihnya teman-teman, adik-adik, anak-anakku sekalian bisa baca di buku kalian masing-masing. Terima kasih. Wa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.